Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratus syekh Imam Ibrahim al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa sahibu syarhuha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Fahadihi sifatus sittu. Fal-ula minha wa hiya al-wujud tusamma nafsiyatan li'annaha la tadullu ala ma'na zaid ala nafsi dzat wa khamsatu ba'daha tusamma salbiyatan li'annaha dallat ala salbin ma la yaliku bihi ta'ala. Kita sudah membicarakan 6 sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dari 6 tersebut kita diminta untuk mengetahui derajatnya sifat. Sifat yang pertama kita bahas yaitu namanya sifat wujud. Anak-anak kita pada hafal wujud kita mbako ya. Apa itu wujud?
Wujud derajatnya namanya sifat salbiyah. Apa? Bukan. Apa? Nah, nafsiyah. Wujud derajatnya namanya sifat nafsiyah. Apa itu namanya sifat nafsiyah? Nafsiyah adalah sifatun la tadulu ala makna zaid ala nafsi zat. Sifat nafsiyah adalah sifat yang tidak menunjukkan pada makna yang lain selain dari zat. Kan yang namanya sifat itu menunjukkan sesuatu. Sifat itu sama aja dengan alamat gitu loh. Kalau nggak ada sifatnya, ya kita nggak bisa tahu dirinya sesuatu itu nggak bisa kita ketahui tanpa adanya sifat. Itu dengan adanya sifat kita bisa tahu dirinya sesuatu lah. Setiap sifat itu berarti menunjukkan pada satu makna yang berbeda-beda. 20 sifat itu menunjukkan makna yang berbeda-beda. Hingga kita bisa kenal kepada Allah. Karena dari 20 tersebut menunjukkan sesuatu yang berbeda antara satu sifat dengan sifat yang lain lah. Terus yang pertama kita bahas sifat wujud. Wujud itu menunjukkan apa? Wujud itu menunjukkan kepada dirinya sendiri, tidak menunjukkan kepada makna yang lain. Jadi satu-satunya sifat yang menunjukkan pada dirinya sendiri hanya sifat wujud. Makanya disebut namanya nafsiyah. Artinya sifat yang hanya menunjukkan kepada dirinya sendiri, tidak menunjuk kepada makna yang lain. Adapun 5 sifat setelah wujud, tadi apa aja itu? Qidam, aqa, khulafa lil hawadis, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah. 5 setelah sifat wujud namanya sifat salbiyah. Apa itu salbiyah? Salbiyah adalah sifat yang menunjuk kepada makna yang menunjukkan kesucian pada dirinya Allah. Salbiyah adalah sifat yang membersihkan Allah dari segala yang tidak layak baginya. Jadi sifat ini selain menunjuk kepada zat, juga menunjuk kepada makna yang mensucikan Allah dari segala yang tidak layak. Yang tidak layak bagi Allah contohnya apa? Ya semua kayak berawal tidak layak bagi Allah, berakhir, terus ada persamaannya. Tuhan turun, Tuhan naik, Tuhan di atas. Ini segala yang tidak layak bagi Allah. Maka yang tidak layak itu perlu disalbun, perlu dibersihkan. Makanya kita wajib mengimani sifat ini agar kita bisa mensucikan keimanan kita dari segala yang tidak layak bagi Allah, hingga iman kita kepada Allah dalam mengenali sifat-sifat Allah hanya pada sifat-sifat yang mensucikan Allah, sifat-sifat yang layak bagi Allah. Wa sifatu salbiyah la tanhasiru ala sahih
li'anna naqaisa la nihayatan laha wa kulluha manfiyatun anhu ta'ala. Sifat salbiyah itu ada berapa jumlahnya? Kata ulama, pendapat yang sahih, sifat salbiyah itu tidak terbatas. Tapi kok di sini cuma 5 yang dibahas? Oh, karena yang 5 ini adalah pokok dari segala yang tidak layak bagi Allah. Kalau mau disimpulkan nanti yang tidak terbatas itu mengerucut kepada 5 perkara ini. Maka kalau kita sudah tahu 5 perkara ini, maka sudah dianggap mencukupi di dalam mensucikan Allah. Wa hadzal khamsatu usuluha fa inna ma ada min nafi zaujah wal walad wal mu'in wa ghairi dzalik raji'un ilaiha. Adapun 5 sifat ini adalah merupakan pokok-pokoknya. Karena sesungguhnya sifat-sifat lain dari yang 5 itu seperti apa? Allah beristri, ini apa? Salbiyah, mustahil. Kita menafikan Allah punya anak, Allah butuh anak, Allah butuh istri, Allah butuh penolong, Allah makan, Allah minum, Allah duduk, Allah tidur, Allah glosor, Allah jatuh. Ini semuanya kembali kepada yang 5 tersebut, gitu loh. Nah itu Allah nggak butuh anak, sifat mana? Mukhalafah lil awadis. Allah nggak duduk, mana? Mukhalafah lil awadis. Allah nggak butuh pertolongan, mana? Qiyamuhu binafsi. Allah nggak butuh pencipta, mana? Qidam. Ini segala yang tidak layak bagi Allah semua kembali merujuk kepada 5 perkara tersebut. Maka siapa yang memahami sifat salbiyah ini, maka dia senantiasa diminta untuk bisa senantiasa mensucikan Allah dari segala yang tidak layak bagi Allah. Ketika kita sholat, kita seringkali mengucapkan kalimat tasbih. Ya, nanti ngucapin nggak? Kirain. Contohnya apa? Astaghfirullah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Maka tasbih tersebut itu kita sedang mensucikan Allah. Lah, ketika mengucapkan zikir tasbih, maka ini yang kita ingat. Sifat-sifat ini yang kita ingat. Sifat salbiyah, artinya kita mensucikan Allah dari segala yang tidak layak, dari adanya tujuan, dari adanya persamaan, dari adanya penolong. Ini kita mau sucikan bahwa Allah tidak butuh segala sesuatu yang demikian. Makanya kalau nggak ngaji ini terus baca salbiyah bagi Allah, baca tasbih bagi Allah, maka ketika ditanya yang kamu sucikan apa dari Allah, ya nggak tahu. Allah maha suci. Oh iya maha suci. Suci dari apa? Hah? Emang nggak pernah mandi. Kalau mandi suci gitu. Jadi suci itu kan macam-macam maknanya. Anak yang baru lahir suci. Orang yang baru wudhu suci. Terus tobat suci. Nabi Muhammad suci. Nah, terus Allah suci. Kok suci semua? Maknanya harus
Berbeda mestinya sucinya Allah dengan sucinya selain Allah. Maka kalau nggak paham sifat salbiyah, tidak akan bisa memahami, tidak bisa memasuki makna ketika zikir tanzih, ketika zikir mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita membahas 2 derajat sifat. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah. Sifat nafsiyah bagi Allah itu cuma 1. Adapun nafsiyah bagi kita, nafsiyah bagi kita banyak. Apa? Kalau nafsiyah bagi Allah apa? Wujud. Itu sifat bagi kita nafsiyahnya kita apa? Wujud, nafsiyah, menempat, nafsiyah, terkena zaman, terkena arah, itu semua jadi pokok-pokok perkara kita itu. Dan Allah berbeda dengan kita dalam segala macam nafsiyah yang ada pada diri kita. Terus setelah 2 derajat sifat ini, kita bahas sifat yang berikutnya, yaitu sifat yang ke-7. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu. Itu sifat kudrat. Wahia, yang namanya kudrat, sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujidu ta'ala biha wa yu'dimu kulla mumkinin ala wifqil iradah. Berikutnya adalah yang ke-7, sifat kudrat. Apa kudrat artinya? Mampu atau berkuasa. Allah itu wajib berkuasa. Allah itu wajib berkemampuan. Maka sifat mampu ini derajatnya disebut sifat wujudiyah. Kalau yang tadi 2 itu nafsiyah dan salbiyah, derajatnya bukan wujudiyah. Yang wujud itu derajatnya hal, yang salbiyah derajatnya ibarah. Sesuatu itu nanti kita bahas ada 4 macam. Ada yang namanya wujud, ada yang adam, ada yang hal, ada yang ibarah. Berapa? 4 macam. Wujudiyah, adamiyah, hal, ibarah. Segala sesuatu, ini kalau maksud ini di dunia ini isinya banyak atau ada segala sesuatu, ada di dunia maupun di akhirat. Kalau sesuatu itu mau kita simpulkan, sesuatu itu cuma ada 4. Lah yang 2 yang sudah kita bahas termasuk sesuatu yang derajatnya, yang pertama namanya hal, yaitu wujud. Yang 5 berikutnya namanya ibarah. Artinya derajatnya nggak bisa dilihat. Kalaupun kamu berjumpa dengan Allah, kamu tidak bisa melihat sifat-sifat tersebut, karena sifat itu bukan sifat wujud, atau bukan sifat wujudiyah, yang derajatnya derajat punya nafsiyah, yang derajatnya punya
punya keadaan yang bisa dilihat. Beda dengan kudrat. Kalau kudrat disebut namanya sifat wujudiyah. Andai kita nanti dibukakan hijab, kita akan melihat kepada sifat kudratnya Allah. Kamu akan lihat semua sifat-sifat wujudiyah yang ada pada dirinya. Kamu akan lihat kudratnya Allah, iradahnya Allah, ilmunya Allah, sama'nya Allah, basornya Allah, kalamnya Allah. Ini semua derajatnya apa? Wujudiyah yang bisa dilihat. Jadi kudrat yang pertama kita wajib ketahui, apa kudrat itu adalah sifat yang wajib bagi Allah dan derajatnya wujudiyah. Terus qadimah. Qadimah itu apa? Tidak berawal. Itu semua sifat Allah pasti azali atau qadimah, tidak berawal. Terus qaimatun bidzatihi ta'ala, yang sifat itu sifat yang berdiri pada dirinya Allah. Dengan adanya sifat kudrat itu yujidu ta'ala biha, Allah menjadikan segala sesuatu. Adanya sifat kudrat mudah bagi Allah menjadikan sesuatu, dan mudah bagi Allah meniadakan sesuatu. Yang diadakan apa oleh Allah? Kulla mumkinin, segala sesuatu yang mungkin terjadi. Ini harus diberikan batasan biar kita tidak kebablasan. Kenapa? Karena banyak orang menganggap Allah itu mampu. Mampu apa? Mampu segalanya. Sampai mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Segalanya serba mungkin bagi Allah. Padahal nggak demikian. Perkara itu ada yang mungkin, ada yang wajib, ada yang Nah, yang diciptakan oleh Allah yang mana? Yang keadaannya mungkin terjadi. Kalau yang nggak mungkin gimana? Namanya aja nggak mungkin terjadi, masa mau diciptakan? Maka Allah menjadikan segala mungkin, tapi sesuai dengan yang dikehendaki. Bukan semua mungkin diciptakan oleh Allah, enggak. Ada mungkin tapi enggak diciptakan. Kenapa? Karena tidak dikehendaki. Jadi Allah itu kudratnya akan memunculkan sesuatu, akan meniadakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya Allah. Kayak sekarang tiap menit kita dengar ambulan lewat wang wing. Ini hari ini banyak kawan-kawan kita yang meninggal dunia ini di Marunda. Santri-santri Abbas juga beberapa orang meninggal, kayak Haji Hendro. Ini hari ini meninggal, mudah-mudahan Allah terima amalnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah berikan dia derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang dimatikan hari ini? Yang dimatikan hari ini oleh Allah siapa? Yang ditiadakan? Yang sesuai dengan kehendaknya. Corona itu enggak nyasar-nyasar, enggak. Nabrak sonok, enggak. Jalannya juga sesuai kehendak. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah mati, biar dikerubutin corona kamu nggak mati. Ini iman kita harus begitu. Akidah itu dijaga, jangan sampai luntur akidah kita.
Jadi yang hari ini meninggal siapa? Yang dikehendaki oleh Allah. Yang hari ini masih hidup siapa? Yang dikehendaki oleh Allah. Bukan yang hidup mau yang bisa bertahan, enggak ada. Lu mau bertahan pakai di dalam bunker sekalian. Hah? Makanya saya juga beberapa hari ini lagi sedih, ikan-ikan saya pada mati, pada ngambang. Apa nggak pakai masker? Saya bilang ini. Masa ikan mesti dimaskerin? Masa ikan mau dimaskerin segala gimana? Jadi kalau urusan mati hari ini, jangan bingung, yang mati nggak cuma kita. Di Marunda itu empang-empang bandeng-bandeng pada ngambang semua. Kenapa? Pancaroba ya begitu biasa. Namanya ada musim sakit. Kalau sehat pakai musim enggak? Enggak, orang sehat itu terus-terusan. Kalau sakit musim kadang-kadang. Jadi jangan sampai kita kehilangan akidah hanya gara-gara kita melihat situasi yang begini terus kita hilang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita ngaji bahwa yang memunculkan segala sesuatu dan yang meniadakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kudrat ini apa? Kudrat ini sifat. Jangan sampai kita menisbatkan kudrat menjadi alat. Allah bersifat kuasa. Dengan sifat kuasa Allah menjadikan sesuatu, mengadakan sesuatu, dan Allah meniadakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Lalu kita bicara lagi ta'alluq, bahwa sifat kudrat ini di antara sifat-sifat yang punya ta'alluq. Apa ta'alluq? Ta'alluq apa? Kerjanya sifat atau hubungan sifat dengan perkara yang lain. Kan sifat itu biasanya hubungannya sama apa? Zat. Sifat itu enggak bisa pisah sama zat. Nah, kalau ada sifat selain berhubungan dengan zat, dia berhubungan pula dengan perkara lain, maka perkara lain ini namanya ta'alluq atau yang dikerjain oleh si sifat. Nah, kudrat itu punya ta'alluq atau punya hubungan dengan perkara yang lain selain zat. Apa hubungannya? Hubungannya dengan perkara mungkin. Jadi hubungannya sifat kudrat itu selain berhubungan dengan zatnya Allah, dia berhubungan dengan perkara mungkin. Lah, hubungannya dengan mungkin apa? Oh, hubungannya dengan mungkin itu mengadakan dan meniadakan. Si mungkin itu diadakan oleh Allah atau si mungkin itu ditiadakan oleh Allah. Mungkin itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya mungkin, bahasa Arabnya mungkin, bahasa Indonesianya mungkin, kemungkinan. Apa mungkin itu? Kira-kira mungkin itu keadaan yang masih seimbang antara adanya dan tiadanya. Suatu keadaan yang keadaan itu masih seimbang antara adanya dan tiadanya namanya ada ya bukan, tiada ya bukan, namanya mungkin. Lah, perkara itulah yang
dihubungkan yang berhubungan dengan kudratnya Allah. Allah dengan sifat kudratnya bisa menaikkan derajat mungkin menjadi ada, atau menurunkan derajat mungkin menjadi tiada. Ini yang bisa memunculkan mungkin hanya Allah. Yang tadinya seimbang bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Jadi mungkin itu gambarannya kayak timbangan. Kamu tahu timbangan emas? Lu belinya beras doang sih, repot, nggak pernah beli emas. Tahu timbangan emas, tahu? Yang seimbang itu kan, ada tiangnya, ini ada 2 mangkoknya gitu. Ini disebut dua-duanya seimbang. Mungkin itu selamanya nggak akan bisa naik derajat sendiri menjadi ada, atau turun sendiri menjadi. Nah, yang bisa merubah dia menjadi ada atau menjadi ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adanya sifat kudrat bagi Allah mudah merubah keadaannya sih mungkin untuk menjadi ada atau menjadi tiada. Nah, terus kita bicara hubungan yang pertama atau kerja yang pertama dari sifat kudrat dengan perkara mungkin. Apa hubungannya? Wahidun suluhiyun qadimun wa huwa salahiyatuha fil azal li ijadi wal i'dami biha fi waqtil imkan. Yang pertama kerjanya atau hubungannya adalah kelayakan, kepantasan bagi Allah pada azali untuk menciptakan dan meniadakan mungkin. Hubungan pertamanya adalah disebut namanya apa? Hubungan suluh, kepantasan. Yang namanya kudrat itu yang pertama ya pantas saja kalau dia merubah keadaan mungkin menjadi ada, atau merubah keadaan mungkin menjadi. Kepantasan itu belum melaksanakan, baru siap melaksanakan atau pantas saja kayak tangan ini siap memukul, siap nampar, siap nyentil, siap nulis, siap semua ini, tapi belum Nah, yang belum dilaksanakan namanya apa? Suluh atau kepantasan. Nah, kudratnya Allah itu siap menciptakan wujud kita dan siap meniadakan wujud kita, itu tidak ada permulaannya. Mulai kapan sih Allah bisa bikin alam? Mulai kapan? Mulai kapan Allah bisa bikin alam? Ya nggak ada mulainya. Karena sifat kudratnya Allah tidak ada permulaannya. Maka kepantasan atau kesiapan Allah menciptakan alam juga tidak ada permulaannya. Bikin alam itu bagi Allah wajib apa jaiz? Jaiz. Berarti boleh bikin. Nah, boleh bikin, boleh nggak bikin itu maknanya bagi Allah suluh, pantas saja. Allah mau bikin boleh, Allah nggak bikin juga boleh. Kenapa sih kok suluh?
Kenapa sih kok pantas saja Allah bikin? Karena mampu. Kalau nggak mampu gimana? Ya nggak pantas. Lo mau ngaku gua mau bikin alam, nggak pantas lo. Orang mampu aja nggak mau ngaku bikin alam, gimana? Maka Allah yang pertama harus kita imani bahwa bagi Allah menjadikan wujudnya alam dan meniadakan wujudnya alam pada azali itu hukumnya suluhil qadim. Bagi Allah siap menciptakan segala sesuatu sebelum segalanya nyata tercipta. Terus yang kedua namanya tanzizil hudus. Apa? Tanzizil hudus. Apa itu tanzizil hudus? Tanzizil hudus itu bagi Allah nyata menciptakan wujudnya sesuatu, nyata meniadakan wujudnya yang tadinya mungkin itu suluhi, boleh diadakan, boleh ditiadakan. Maka pada hubungan yang kedua ini Allah menyatakan wujudnya sesuatu dan menyatakan tiadanya menyatakan adanya sesuatu atau meniadakannya sesuatu. Nabi Adam diadakan dulu, yang tadinya itu hanya ada Allah dan sifat-sifatnya, keadaan di mana hanya adanya Allah dan sifat-sifatnya saja, keadaan itu namanya apa? Azali. Yang lain nggak ada. Yang ada hanya Allah dan namanya apa itu? Azali. Lah, setelah kita dimunculkan, setelah kita muncul, maka artinya Allah nyata dengan kodratnya. Allah nyata menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Yang diadakan Allah apa? Apa? Wa thalathatun tanziziyun hadisatun wa yata'alluquha bi ijadil mumkin ba'da adamihi sabiq wa ta'alluquha bi idamihi ba'da wujudihi wa ta'alluquha bi ijadi lil ba'thi minal qubur. Yang dinyatakan Allah itu apa? Yang nyata diciptakan oleh Allah itu apa? Oh, yang nyata diciptakan Allah ada 3 perkara. Yang pertama, Allah mengadakan diri kita yang tadinya nggak ada, terus diciptakan jadi ada. Ini kerjanya apa? Tanzizil hudus namanya. Kalau suluhi belum nyata menciptakan. Kalau tanzizi nyata menciptakan.
Yang dinyatakan apa? Yang pertama menyatakan adanya wujud kita. Yang tadinya nggak ada kemudian dinyatakan menjadi atau dilahirkan atau diadakan, sama nggak? Sama. Melahirkan itu artinya menampakkan yang tadinya nggak nampak kemudian dinampakkan, itu namanya dilahirkan atau diciptakan. Terus yang kedua, tanzizil hudus yang kedua apa? Yang tadinya sudah nampak ditiadakan. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Yang sudah nampak ditiadakan. Contohnya siapa? Kamu manusia bukan? Ada apa enggak ada? Saya nanya, yang ditiadakan siapa? Siapa? Pendahulu kita, mbah kamu, engkong lu. Ente ada enggak? Apa tiada? Yang katanya apa? Lah ya, yang tadinya ada terus ditiadakan, contohnya siapa? Siapa? Nah gitu dong. Orang-orang yang hari ini koid siapa? Ya yang itu, yang dikubur pakai peti sekarang hari ini, yang dikoronakan hari ini, yang tadinya ada lalu ditiadakan oleh Allah. Terus yang ketiga, yang tiada, yang sudah tiada sejak zaman Nabi Adam, tiada semua sampai nanti ditiadakan semua, diadakan lagi. Kapan itu? Kebangkitan. Ketika apa? Tiupan sangkakala hari kiamat, semua yang ditiadakan itu kembali diadakan oleh Allah. Jadi kerja mengadakan sesuatu atau kerja menyatakan sesuatu itu ada tiga. Yang pertama, dari tiada diadakan jadi. Terus yang sudah ada ditiadakan. Terus yang sudah ditiadakan kembali diadakan. Ini semua kerjanya kudrat. Tidak ada yang muncul, tidak ada yang mati, yang tiada, dan gak mungkin yang muncul lagi. Yang ngerjain itu semua hanya Allah. Gak ada yang lain, gak ada. Manusia mau membangkitkan sesuatu, gak ada yang bisa, gak ada. Kalau ada kamu lihat nonton film akan dibangkitkan dari, nggak ada, nggak mungkin ada kebangkitan. Lo kira pakai baterai? Ya zombie, nggak ada. Makanya jangan percaya sama hantu. Waduh, bapak saya kembali, nggak ada. Kakek saya muncul lagi, sudah modar belum? Sudahlah, bagaimana mau sudah modar kok muncul lagi? Loh, tapi saya kalau muncul lagi itu setan nyerupai mbah kamu. Karena setan itu umurnya ribuan tahun
Dia kenal bapak kita, kakek kita, simbah kita, buyut kita, dia kenal. Hingga dia gampang nyerupain mereka. Kamu jangan tertipu ketika melihat, wah, mbah saya datang. Datang gimana, Bang, sudah. Kalau kamu ketemu Harun Masiku, pantes. Ditangkap KPK, lepas, itu pantes. Ini yang nangkep siapa? Malaikat. Ruh yang sudah lepas dari jasad, yang nangkap siapa? Bisa lepas. Disogok malaikat gitu. Bagaimana sih? Lu jangan percaya begitu-begitu, bohong gitu. Kalau ada penampakan siapa itu? Setan. Karena setan kerjanya menipu, menggoda kita, dan dia bisa menyerupain siapa saja kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak bisa. Kalau ada seseorang kok berjumpa dengan Nabi Muhammad, ngimpi dengan Nabi Muhammad, ngaku saya Nabi Muhammad, maka itu asli. Nggak mungkin diserupai setan. Tapi kalau selainnya bisa diserupain setan. Saya mbahmu setan lo gitu. Itu karena nggak ada yang bisa setan tidak bisa menyerupai hanya satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dikerjakan oleh kudrat di dalam tanzizi atau menyatakan sesuatu ada berapa? 3. Yang pertama mengadakan, yang kedua meniadakan, yang ketiga kembali membangkitkan yang telah ditiadakan. Kemudian yang ta'aluk yang ketiga namanya ta'aluk qabdot. Berarti ta'aluk ada berapa ini? 3. Qabdot itu ta'aluk wa ya ta'aluquha bi istimrari adamil mumkin waqta imkanil wujudi qabla wujudihi. Qabdot itu ta'aluknya namanya ta'aluk meneruskan, melanjutkan. Qabdot bahasa lainnya genggaman. Bahasa Indonesianya apa? Genggaman. Kenapa kok dibahasakan digenggam? Maknanya digenggam itu dilanjutkan untuk terus sesuai dengan keadaan yang digenggam itu. Ta'aluk yang namanya qabdot atau genggaman atau melanjutkan ada berapa? Ada 3. Sama dengan ta'aluk tanzizi. Karena kerjanya meneruskan, melanjutkan apa yang dikerjakan pada tanzizi. Contoh, ngaji. Pertama, mengadakan. Tanzizi itu ngapain? Pertama, mengadakan. Contoh, fulan oleh Allah diadakan menjadi ada. Kalau kehendaknya Allah mengadakan si fulan itu, si A itu terus sampai sekian tahun, maka si A ini diteruskan adanya sesuai kehendak Allah sampai nanti Allah menghendaki dia menjadi tiada.
Selagi dia menjadi ada, diapain nih? Qabdot. Nah, namanya diteruskan oleh Allah, dilanjutkan keberadaannya oleh Allah. Kayak lampu lah. Lampu yang tadinya nggak nyala, saya nyalakan. Setelah nyala, saya pingin dia nyala sampai pagi. Saya apain? Saya teruskan. Lah, diteruskan itu bukan saya menyalakan lagi, bukan. Tapi yang sudah nyala itu dilanjutkan untuk terus nyala. Namanya ta'alluq qabdot. Makanya ulama nyaranin apa? Kalau kamu kepingin yang diadakan oleh Allah pada diri kamu nggak diganti oleh Allah dengan yang lain, maka banyak-banyak bersyukur. Syukur itu salah satu jalan di mana kita akan mendapatkan keberlanjutan dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dikasih sehat, pingin sehatnya terus, syukuri ya Allah, alhamdulillah dikasih sehat ya Allah. Alhamdulillah, manfaatkan kesehatannya untuk ibadah, untuk taat gitu. Kalau kamu nggak syukur gimana? Alamatnya akan segera diganti oleh Allah dengan yang lain, gitu loh. Kamu punya motor, pingin motornya terus jadi milik kamu, syukuri ya Allah, alhamdulillah dikasih motor ya Allah. Kamu punya istri, punya kerjaan, punya anak, pingin kenikmatannya lanjut, syukuri kenikmatan. Itu nih kata ulama, alamatnya untuk bersyukur. Padahal kalau secara hakikat Allah melanggengkan itu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai sesuai kehendaknya Allah. Kalau yang dikehendaki oleh Allah kok 2 hari, ya 2 hari kemudian diganti oleh Allah menjadi tiada. Yang tadinya diadakan diganti menjadi keadaan yang lainnya. Jadi mau kamu ngapain saja, kalau sudah waktunya ganti pasti ganti. Tidak ada satupun yang bisa mempertahankan keberadaannya di dunia, nggak ada. Dan nggak ada satupun yang bisa membantu yang lain untuk mempertahankan keberadaannya di dunia. Nggak ada. Karena keberadaan kita di dunia sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu qabdot yang pertama. Yang kedua, yang tadi oleh Allah ditiadakan, tanzizi yang kedua apa? Tanzizi yang kedua apa? Yang kedua apa? Tanzizi, isinya ada berapa? Isinya tanzizi ada berapa? 3. Apa yang kedua? Yang kedua yang tadinya sudah nampak dan ditiadakan. Nah, yang tadinya ada dirubah menjadi nah, setelah dirubah jadi tiada, diapain? Setelah dirubah jadi tiada, diapain? Diteruskan untuk terus tiada terus sampai kapan? Sampai kiamat, sampai dikehendaki oleh Allah dibangkitkan kembali. Itu ta'alluq yang kedua dari ta'alluq qabdot. Ta'alluq qabdot yang pertama meneruskan sesuatu yang diadakan oleh Allah. Kita nih sekarang diadakan oleh Allah. Sekarang masih ada enggak? Nah, yang masih ada itu berarti diteruskan. Namanya diqabdot oleh Allah. Makanya Nabi kan sering ngomong, demi ruhku yang ada dalam genggaman Allah. Artinya apa?
Nah, demi ruhku yang masih dilanjutkan keberadaannya oleh Allah. Berarti sewaktu-waktu Allah bisa merubahnya. Karena segala yang ada sekarang ini ada dalam genggamannya Allah, ada dalam qoblotnya Allah. Kapanpun Allah mau, kita ini bisa ditiadakan. Makanya dalam surat Yasin dikatakan apa? Wa inna sya'nughrikhum fala sariha lahum wa lahum yunqadun. Dan apabila aku mau, maka aku bisa menghilangkan semuanya, menenggelamkan semuanya, mematikan semuanya. Berarti yang sekarang masih hidup diapain? Diteruskan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang sudah dirubah oleh Allah dari tadinya ada dirubah menjadi tiada, ketiadaannya itu diteruskan oleh Allah. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, diapain? Diteruskan ketiadaannya. Bisa kembali nggak? Setan loh gitu. Sudah tahu di qabdhatil qudrat ditiadakan kok kembali lagi gimana? Kalau kembali itu kalau diadakan lagi. Nah, Allah akan mengadakan lagi kapan? Hari kiamat. Jadi yang kedua, Allah melanjutkan, meneruskan ketiadaannya sesuatu yang tadinya ditiadakan. Jadi lampu nyala, kemudian saya matikan. Matinya mau saya teruskan, biar siang ini mati terus, nanti saya nyalainnya malam. Nah, selama siang itu mati, matinya itu diteruskan, namanya diqobdot. Terus yang ketiga yaitu nanti pada hari kiamat, setelah semuanya yang tadinya tiada diadakan kembali oleh Allah, yang diadakan kembali itu dilanjutkan oleh Allah. Sebagian lanjut di surga, mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah. Sebagian dilanjutkan di neraka untuk ada terus. Ini nggak punya pilihan lain, nggak punya. Jadi yang nggak dilanjutkan siapa? Yang dilanjutkan terus tiadanya nggak ganti lagi siapa? Hewan-hewan, tumbuhan, itu nggak diwujudkan lagi. Kalau manusia yang tadinya ditiadakan, jin yang tadinya ditiadakan, dibangkitkan kembali oleh Allah dan dilanjutkan kehidupannya. Sebagian dilanjutkan dalam surga, sebagian dalam neraka. Sampai kapan? Sampai Allah kehendaki. Karena Allah menghendakinya untuk selama-lamanya, maka akan diteruskan untuk selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlahnya, kerjanya kudrat ada berapa? Ada berapa? 7. Satu namanya Suluhil Qadim. Terus yang 3 lagi namanya Tanzizil Hudus. Tanzizil Qadim. Yang 3 lagi namanya Qabdot. Jadi ada 7 macam kerja. Yang pertama namanya Suluhil Qadim, ada 1 doang. Yang 3 lagi namanya Tanzizil Hudus, ada 3. Yang 3 berikutnya namanya Qabdot. Inilah ta'alluq kudrat.
Fahadihi ta'alluqatu thalathatu yuqalu laha ta'alluqatil qabdati bima'na annal mumkina fil qabdati fa insya'allahu abqahu ala halihi minal adami awil wujudi wa insya'abdalahu bididdiha. Fala mumkinun illa wa huwa hadisun bi fi'lihi wa faidun min adlihi ala ahsanil wujud wa atammiha wa adaliha. Setiap perkara itu tidak ada yang punya kemungkinan lain kecuali perkara yang mungkin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatannya Allah dan menerima limpahan karunia dari Allah, menerima limpahan keadilan dari Allah dengan jalan yang paling baik dan paling sempurna. Wa kullu ma siwahu min insin wa jinnin wal malakin wa syaitonin wa sama'i wal ardi wal hayawani wa nabati wal jamati wal jauhari wa aradi wa mudraki wal mahsusi hadisun ansya'ahu bi qudratihi insya'a ba'da an lam yakun syai'an itkana Allah bil azali mawjudan lam yakun ma'ahu khairuhu. Bahwa semua makhluk dimulai dari manusia, jin, malaikat, setan, langit, bumi, hewan, tumbuhan, benda-benda mati, unsur-unsur, sifat, akal, panca indera, semuanya itu adalah perkara baru. Apa baru? Yang tadinya tiada dirubah oleh Allah menjadi ada, namanya barang. Jadi semua yang tadi disebut itu barang, dan itu semua barunya hasil diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya Allah, dengan kudratnya Allah. Dan proses penciptaannya itu macam-macam sesuai kehendak Allah. Setelah sesuatu itu belum menjadi apa-apa, yang tadinya enggak ada dirubah jadi ada, sebab berubahnya macam-macam caranya Allah bikin. Ada yang pakai mani lahir, ada yang pakai biji lahir, ada yang bau kentut doang lahir, ada yang kena angin lahir, ada yang macam-macam. Tapi semuanya lahir muncul atas kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana apabila tidak dimunculkan oleh kudrahnya, yang ada tetap hanya Allah dan sifat-sifatnya Allah, yang lainnya tidak ada. Wa ahdatsal khalqa ba'da dzalika idharan liqudratihi wa tahqiqan lima sabaqa fi iradatihi. Lalu Allah menciptakan makhluknya setelah kesendiriannya, namanya azali. Setelah azali, maka Allah menghendaki dengan karunia-Nya memunculkan alam semesta. Kita ini beruntung, kebahagiaan diciptakan oleh Allah, dan keberuntungannya diciptakan jadi orang mukmin, muslim. Ini keberuntungan yang luar biasa. Maka Allah menampakkan kekuasaannya untuk menyatakan segala sesuatu yang telah terjadi ini sesuai dengan kehendaknya Allah. La yashuddu an qabdatihi miqdarun wa la yakhruju an qudratihi tasariful umur wa la tuhsa
maqduratuhu ta'ala. Tidaklah menyimpang dari genggaman kekuasaan Allah satu ukuran pun, sekecil apapun gak ada yang akan bergeser dari genggamannya Allah, dan tidak akan ada yang bisa keluar dari kekuasaannya Allah. Maka itu penanganan masalah, dan tidak terhitung makhluk-makhluk yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus iman demikian, nggak boleh iman kita geser dari makna ini, nggak boleh. Ada yang muncul nggak diciptakan oleh Allah, ada yang muncul sendiri, ada yang berubah sendiri, nggak ada. Segala yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah dan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam penjagaan Allah, diberikan keimanan oleh Allah, dijaga kesehatan kita oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kesehatan, keluarga kita dijaga kesehatannya, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diperjumpakan lagi pada kajian-kajian yang akan datang insya Allah. Kita akan bahas selanjutnya lawannya dari sifat kudrat, yaitu ajaz, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاع إشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي وجودا منا لا باكتسابه منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.